Pokoknya kamu jangan sampai menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu penyembah manusia. Pokoknya yang tertanam seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrimnya itu kalau dikasih makanan sama orang Kristen waktu itu harus dikembalikan atau dibuang. Karena itu sangat haram dan tidak bisa dimakan. Dari keadaan yang seperti itu, semakin hari saya semakin tertanam rasa fanatisme yang tinggi, sehingga yang saya tahu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam video ini kesaksian seorang bapak muslim yang begitu fanatik, begitu benci terhadap orang-orang Kristen, tapi luar biasa. Dia boleh dijamah oleh Tuhan dan sesuatu yang tidak disangka, dia bisa jadi pendeta dan saat ini melayani Tuhan sungguh luar biasa. Semoga kesaksian ini dapat bermanfaat dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat menyaksikan. Nama saya Sukirno. Ya, kalau dengar namanya sudah pasti saya bukan orang Batak, ya, bukan orang Dayak. Karena namanya udah jelas saya itu namanya orang Jawa, ya. Nah, sejarah dari kenapa saya seperti tadi sudah didahului oleh hambanya, nanti akan saya ceritakan secara rinci. Tapi saudara, yang perlu saya ingin ceritakan kepada saudara, bahwa saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi orang Kristen. Bahkan sama sekali saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Itu bagi saya adalah satu hal yang sangat mustahil. Karena background saya dari keluarga besar yang hampir 99,9 itu orang Muslim. Jadi saya terdidik, kemudian saya dibesarkan, bahkan saya diajari dengan cara-cara mereka. Lah, saudara yang dikasih Tuhan, ada satu yang membuat saya sampai hari ini terkadang menangis, kenapa Tuhan bisa memakai saya, yang tadi di awal saya katakan pada dasarnya saya ini orang yang sangat sekali benci dengan orang Kristen. Ya. Bahkan ketika saya dengar kata Yesus Kristus gitu, dalam hati saya sudah bencinya itu nggak ketulungan. Karena memang yang tertanam dalam otak saya waktu itu, Yesus itu manusia, dia itu bukan Tuhan. Ngapain orang-orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Dan itu sesuatu yang saya tidak sangat suka. Nah, mungkin ada teman yang ingin bertanya, sejarah dimulainya Pak Kirno, ya, jadi hamba Tuhan itu dari mana? Atau sejarah dimulainya pertobatannya Pak Kirno itu dari mana? Karena saya tahu bahwa tidak seorang pun hamba Tuhan yang berani menginjili saya. Saya seorang terdidik, seorang yang temperamental, seorang yang keras kepala, bahkan saya didoktrin dengan doktrin yang keras. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa, hamba Tuhan terutama dalam hal ini, yang bisa menginjili saya. Nah, tapi begini saudara, hal itu merupakan awal dari perjalanan hidup saya di dalam Tuhan. Sekitar tahun 80 sampai 84, saya itu berada di area yang kental dengan ibadah-ibadah rutinitas. Bahkan pada saat itu saya berpindah-pindah guru rohani saya di sana, guru ngaji saya dari yang satu ke yang lainnya. Dari situ saya semakin kokoh, saya semakin kuat di dalam kepercayaan yang dulu. Jadi tahun itu saya lagi tahun-tahun di mana saya terbentuk menjadi pribadi yang tingkat fanatismenya itu tinggi. Jadi sampai pada suatu ketika, saya ingin cerita kepada saudara, saya itu waktu saya kecil saya tinggal dengan kakek dan nenek saya. Ya, kakek dan nenek saya itu, ya karena saya jujur saya dari keluarga yang tidak punya, kakek nenek saya itu tinggal di sebuah rumah yang tanahnya itu milik orang. Nah, karena tanahnya milik orang, jadi setiap hari saya itu diatur-atur sama orang yang punya tanah itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu istilahnya itu majikan kami gitu. Nah, majikan kami itu menanamkan rasa fanatisme yang tinggi dalam pikiran saya. Pokoknya kamu jangan sampai menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu kafir. Orang Kristen itu penyembah manusia. Pokoknya yang tertanam seperti itu. Bahkan yang lebih ekstrimnya itu kalau di
kasih makanan sama orang Kristen waktu itu harus dikembalikan atau dibuang. Karena itu sangat sangat haram dan tidak bisa dimakan. Dari keadaan yang seperti itu, semakin hari saya semakin tertanam rasa fanatisme yang tinggi, sehingga yang saya tahu dari apa yang saya pahami itu yang paling benar. Ya, apa yang saya pahami pada waktu itu adalah yang paling benar. Lah, kemudian saudara, seiring berjalannya waktu pada tahun itu, jadi kisaran, karena pada waktu itu juga saya, tadi saya dari awal ngomong bahwa saya itu aktif dalam acara atau dalam tata ibadah. Saya itu orang yang paling disiplin ibadah. Aktif dalam tata ibadah, tidak pernah absen dalam ibadah-ibadah tertentu pada saat itu, sehingga ada seorang yang seorang guru rohani saya, dalam hal ini adalah Bapak Kiai saya, yang waktu itu sangat percaya sekali dengan saya untuk mengelola satu tempat ibadah kecil. Ya katakanlah kalau di sini mungkin bahasanya musola atau langgar gitu. Dikelola gitu di situ. Saya sebagai orang yang memimpin anak-anak, kemudian menata tempat, kemudian menjadi muazin. Apa itu muazin? Gitu, saudara nggak tahu, muazin itu berasal dari kata azan. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu namanya muazin. Nah, pada waktu itu kan yang namanya pengeras suara memang belum ada di musola-musola itu, nggak ada pengeras suara, nggak ada. Nah, mungkin waktu itu sang guru rohani saya itu memberikan kesempatan pada saya karena saya punya tipe vokal yang keras. Jadi saya itu kalau bersuara itu nggak pakai mic sudah kedengaran gitu. Makanya saya disuruh setiap sore itu ya biasa mengumandangkan azan pada waktu itu. Itu hingga sampai bergulirnya waktu, ya. Kalau ada acara-acara besar, waktu itu ada momen besar seperti peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, itu pasti ada lomba-lomba. Waktu itu sudah terbiasa ada lomba-lomba. Salah satu di antaranya adalah lomba itu. Lomba untuk mengumandangkan seruan untuk sholat. Nah, pada waktu itu karena memang jumlah musola belum terlalu banyak, jadi beberapa musola itu bergabung mengadakan. Terus ya tanpa pengeras suara memang pada waktu itu ya, tanpa pengeras suara. Tapi ceritanya saya juga nggak tahu penilaiannya dari mana, kemudian karakter ya item-item penilaiannya dari mana saya juga nggak tahu. Tiba-tiba ada yang ngomong, kamu juara 1 gitu. Wih, hebat ya, juara 1. Atau mungkin karena suara saya keras gitu mungkin ya. Itu juara 1. Padahal lagunya juga lagu, kan ada lagu Jogja, ada model kayak Jogja, model kayak Surabaya, ada logatnya gitu kan ada aja. Kan seperti itu. Padahal lagunya banyak. Kalau saya kan waktu itu cuma yang biasa-biasa saja, karena saya taunya yang penting bagi saya adalah ada kumandang supaya mereka datang. Nah, dari situ saudara, dari situ saya sudah tertanam bahwa apa yang saya yakini itu benar. Ya. Tapi di balik keyakinan saya yang begitu yakin itu, Tuhan Yesus punya cara sendiri. Nah, ini titik awal kenapa saya menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, caranya jadi pada waktu itu masih satu lingkungan dengan saya, itu ada persekutuan orang Kristen ya, yang dilayani oleh seorang pendeta. Di situ ada, kalau nggak salah setiap hari Rabu, ya. Setiap hari Rabu itu ada persekutuan di situ, diawali dengan sekolah minggu, dilanjutkan dengan bapak-bapak dan umum. Adalah sekitar 5 sampai 10 orang waktu itu. Anak-anaknya ya ada sekitar segitu, ada sekitar 10 orang. Lah, di saat saya sedang pada keyakinan yang penuh tentang iman saya itu, adik saya itu malah justru ikut sekolah minggu di situ. Nah, ini yang saya akhirnya seperti apa ya? Marah luar biasa suatu itu. Saya marah luar biasa. Sehingga pada saat itu saya pernah cerita, mungkin sama saudara juga pernah melihat cuplikan ceritanya. Kalau mereka setiap hari Rabu mereka sedang mengadakan ibadah, saya punya aktivitas sendiri, saudara. Aktivitasnya apa? Saya bikin supaya ibadah itu nggak nyaman. Jadi saya pukul-pukul itu yang
telepon ya, atau saya bikin pokoknya supaya di sekitar tempat yang dimana dia ibadah itu nggak nyaman gitu. Jadi semakin mereka rame, saya juga semakin rame. Bikin itu tiang telepon dipukul-pukul sama batu, ding 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 ding, kan jadi rame. Supaya tujuannya supaya mereka nggak berlama-lama supaya sudah bubar. Nah, di rumah saya melakukan yang seperti itu. Sementara di sekolah saya itu ditanamkan rasa yang berlebihan juga sama teman-teman saya. Ya karena teman-teman saya juga waktu itu, walaupun waktu itu belum ada istilah radikalisme, tapi sudah tertanam. Kamu jangan deket-deket jangan sama orang Kristen. Dia dia itu orang inilah orang nggak bagus itu, biasa makan hal-hal yang barang-barang yang haram ya gitu. Tertanam dalam otak saya rasa percaya diri dan fanatisme yang tinggi. Ada satu hal menarik yang waktu itu saya ceritakan sama sekarang sudah almarhum, sama guru sama guru agama saya waktu saya di SMA, SMP. Ya, jadi ceritanya gini. Waktu itu karena saya masih beragama Islam, saya tetap mengikuti agama Islam. Jujur saya SMP sampai SMA saya masih beragama Islam, saudara. Nanti saya ceritakan pendidikan saya ya. Kemudian pada suatu ketika pas hari itu pas jam pelajaran agama, setelah masuk salam dan lain sebagainya, guru agama ngomong tanya sama semua siswa di situ. Di antara sekian banyak siswa siapa yang nggak berpuasa? Karena pada waktu itu memang sedang bulan puasa. Ya karena saya kan bersikap jujur, saya angkat tangan, saya nggak puasa Pak. Loh kenapa? Ya, satu saya nggak mungkin kuat karena saya harus jalan kaki 4 km pulang pergi, sementara pulangnya dari sini jam 1 siang. Kemungkinan saya nggak kuat, jadi saya nggak berpuasa. Loh kalau kamu nggak berpuasa, nanti kamu nggak bakalan masuk ke surga. Berpuasa saja kamu belum tentu masuk ke surga kan? Karena kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Nah, yang nggak berpuasa masuk surga itu, yang katanya orang Kristen itu katanya dia masuk surga padahal dia nggak pernah berpuasa. Nah, dari situ saya berpikir, kalau orang Kristen bisa masuk surga karena tidak berpuasa, ada apa ini dengan kekristenan? Saya sudah mulai terusik dengan kata-kata itu, Pak. Saya sudah mulai terusik dengan kata itu, tapi saya tanam dalam hati saya, ada apa dengan kekristenan? Kenapa kalau dia tidak berpuasa tapi bisa masuk surga gitu? Nah, terus dari situ seiring berjalannya waktu saya terus mengikuti apa yang saya yakini dan saya tidak pernah. Tapi ya itu aktivitas saya di rumah itu tetap kalau ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah umum, saya selalu menggoda, membuat supaya suasananya nggak tenang gitu. Jadi semacam kayak bikin bunyi-bunyian apalah, pekentongan atau apa gitu, supaya suasananya nggak tenang. Nah, di dalam keadaan seperti itu, justru adik saya, karena kami ada 13 bersaudara, kebetulan saya itu anak nomor 1. Dan keluarga saya waktu itu semuanya belum ada yang percaya Yesus. Nah, adik saya satu-satunya yang nomor 2 dari saya, puji Tuhan sekarang sudah kembali ke surga. Dia itu nggak pernah takut ketika saya marah gitu loh. Jadi ketika dia pulang sekolah minggu saya ngomong, kamu jangan lagi-lagi ikutan kayak gitu ya, nanti kamu masuk neraka. Dia cuma senyum-senyum, enggak Pak, enggak Kak, saya kan punya Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus itu justru yang bikin kamu masuk ke neraka, saya bilang gitu. Enggak, kata guru sekolah minggu saya, enggak kok. Kata guru sekolah minggu saya, kalau saya percaya, maka seisi rumah saya akan diselamatkan. Jadi dia justru ngajar gitu sama saya seperti itu. Wah ini anak berani amat ini ngajarin saya. Saya bukannya mau mendengar saudara, tapi saya justru malah semakin saya semakin benci sekali waktu itu. Wah ini gara-gara ikut-ikutan sekolah minggu ini, adik saya jadi berani sama saya. Nah, suatu ketika saya itu dikasih saran sama ya orang lain sih sebetulnya, orang lain. Tuh kalau adik kamu ke sekolah minggu terus, bawalah ke sini. Karena waktu itu saya tinggal dengan kakek saya yang ada di sebelah utara, dan adik saya tinggal dengan bapak dan ibu saya yang ada di sebelah selatan. Kami dibatasi oleh jalan kereta api. Nah,
Orang yang mendidik saya itu ngomong, "Kalau kamu sampai biarin adik kamu tinggal di sebelah selatan sana, nanti adik kamu itu jadi orang kafir, jadi orang yang masuk ke neraka." Akhirnya dengan akal licik saya rayu-rayu adik saya untuk mau tidur di tempat nenek. Tidur yuk di tempat nenek. Ini kan malam minggu, biar besok kan kamu nggak sekolah. Tadi yang adik saya ngomong, tapi kan besok aku ke gereja. Ngapain kamu ke gereja? Nggak boleh tuh. Ya enggak, saya harus ke gereja, nanti Tuhan Yesus marah sama saya kan. Waktu dia kan masih kecil gitu ya. Nah, saudara, waktu itu karena dia mau saya ajak tidur di tempat kakek, dia tidur di tempat kakek. Lah sebelum tidur di tempat kakek, saya punya, ya boleh dikatakan akal-akalan juga ya. Saya ajak dia ke musola. Dia ke musola, yang ikut aja. Tapi di sana dia nggak ngapa-ngapain, cuma bengong gitu loh. Ngapain tadi di sini kak? Ya kamu ngikutin saya. Ini cara saya gini. Ya saya kan cuma ngikutin, kan nggak tahu gitu. Nah pulang dari situ saudara, pulang dari tempat saya beribadah pada waktu itu, mungkin ini juga rencana Tuhan ya. Jadi tiba-tiba adik saya itu terpeleset di jalan aspal karena waktu itu banyak tumpahan oli gitu loh. Jadi terpeleset, jatuh, kepalanya menghadap ke atas, dan kepala sini itu kena oli semua sampai ke bawah sana. Terus dia nangis gitu. Akhirnya karena dia nangis, ringkas cerita, saya antar pulang langsung ke tempat bapak. Saya takutnya kalau ini sampai pagi nggak sembuh, saya dimarahin sama bapak. Akhirnya ringkas cerita, malam itu dia nggak jadi tidur di tempat kakek. Ya, jadi saya antar langsung pulang ke tempat bapak. Kemudian bapak tanya, kenapa? Ini tadi saya ajak kakak ke sana ke musola. Terus saya jatuh di aspal. Wah, bapak saya marah-marah waktu itu. Awas kalau adik kamu sampai terluka. Biarin mau kemana-mana, biarin. Itu kan dia kan berpikir sendiri. Ayah saya bilang gitu waktu itu gitu ya. Akhirnya saya merasa bersalah. Akhirnya saya nggak jadi ajak adik tidur di rumah kakek malam itu, dan biar tidur di rumah bapak saya. Karena saya tinggal dengan kakek dan adik saya tinggal dengan bapak saya. Dan dengan sendirinya karena pagi-pagi dia ada di tempat bapak, pagi-pagi tetap dia ke gereja adik saya. Pasti, karena kalau di tempat bapak kan tidak melarang, dia membiarkan, nggak menyuruh tapi membiarkan. Sementara kalau saya melarang. Saudara, dengan bertambahnya waktu, ya, adik saya itu semakin terdidik di dalam mengikuti Yesus, sehingga suatu ketika dia semakin berani dengan saya, saudara. Berani bukan berarti melawan, berani ngomong gini, kak, oh ya, suatu ketika kita minta izin, kak, boleh nggak kalau di rumah kita ini kita adakan bagian keluarga? Oh, saya marah besar waktu itu. Ngapain ibadah keluarga? Biar semua orang yang di rumah ini jadi orang Kristen. Ya enggak lah, dia bilang gitu. Kan kami akan doakan supaya semua keluarga di tempat ini diampuni sama Tuhan kesalahannya. Jadi dia semakin berani gitu, berani akan mengadakan ibadat di rumah kami, di rumah orang tua kami. Lah, sementara saya dalam hal dilema. Nggak ngizinin, saya bukan kepala keluarga, bapak saya diminta izin sama adik saya, Pak, kalau besok hari Rabu ada ibadah keluarga di sini boleh nggak? Dia bilang ngomong itu. Tuh ngomong sama kakakmu yang ganas itu. Kalau kakakmu izinkan, ya silakan. Kalau enggak ya jangan. Tanya lagi ke saya gitu. Kak, boleh nggak besok Rabu kita adakan ibadah di sini? Akhirnya saya pikir-pikir, beneran ini. Ini kesempatan baik untuk mencari di mana kelemahan orang-orang Kristen, saya pikir waktu itu. Karena yang saya tahu, kekristenan itu memang tidak boleh ada di tempat ini. Waktu itu sampai dalam pikiran saya gitu. Jadi akhirnya dengan berat hati, akhirnya ya udah, kalau mau ibadah di situ boleh. Nah, ringkas cerita, sampailah pada hari yang sudah ditentukan, dan kemudian saudara pada waktu itu acara dimulai. Nah, karena acara yang dimulai kebetulan waktu itu yang datang penuh, ya, karena tidak semua jemaat dan semua orang-orang yang sekitar rumah saya itu pengen tahu apa sih ibadahnya orang Kristen, jadi yang datang penuh. Nggak ada tempat, saudara. Akhirnya saya dikasih tempat paling depan gitu, sama pembicaranya waktu itu namanya Bapak Pendeta Lukas dari Sidabua Purwokerto. Oh, Mas Kirno ini ya? Iya, Pak. Kakaknya Tri. Iya. Kamu duduk di depan. Waduh, ngapain sih, bukan orang Kristen? Kamu di depan, biar kamu tahu apa itu kekristenan. Nah, dalam pikiran saya nggak mau mendengarkan kamu ngomong.
Tapi ketika nanti kamu ngomong salah dan menyinggung keyakinan saya sudah kompakkan orang-orang di sini untuk mukulin kalian. Saya pikir waktu itu, saya sudah berpikir jahat apa itu. Jadi saya izinkan dan saya duduk di balik depan itu bukan untuk mendengarkan firman Tuhan, saudara. Sama sekali saya tidak kepengen dengar apa itu Yesus. Bahkan suatu ketika sebelum hal itu terjadi, kalau makan bareng dengan adik saya itu kan satu meja, saya lagi doa dengan cara saya, adik saya, Tuhan Yesus berkati makanan ini supaya jadi berkat bagi saya. Nah, adik saya kan doanya kenceng, jadi saya kamu jangan sebut-sebut lagi Yesus apa itu Yesus itu, saya tuh nggak mau dengar itu. Nah, malah dia doa lagi gitu, Tuhan Yesus ampuni kakak saya, dia nggak tahu apa yang saya doakan. Jadi saya, wah ini adik semakin berani aja, saya bilang gitu. Nah, dari situ saya semakin penasaran, ada apa ini adik saya sampai sebegitu beraninya mendoakan saya di depan saya. Sampai begitu beraninya mendoakan, padahal saudara seperti tadi saya ceritakan, saya itu orang yang taat beribadah, orang yang tidak mudah untuk melalaikan ibadah pada kepercayaan yang terdahulu. Jadi saya itu bukan tipe orang yang gampang meninggalkan ibadah. Tapi adik saya berani sekali. Ya, saya, ada apa ini dengan, apakah pendeta ini kemudian menjelek-jelekan saya di depan, atau menjelekkan tentang agama saya di depan adik saya? Saya sampai penasaran seperti itu. Terus saudara, rupa-rupanya itu yang saya katakan itu cara Tuhan. Dari situ saya mendengarkan ibadah dari awal sampai akhir. Sampai pada akhir ibadah yang ada di rumah saya itu, loh kok nggak ada yang menyinggung saya ya? Loh kok nggak ada yang menjelek-jelekan saya ya? Wah ini barangkali ini pura-pura karena ini ada di rumah saya, takut saya marah. Saya masih berpikir seperti itu. Jadi apa yang diceritakan mereka saya itu nggak peduli. Saya mencari suatu ketika dia menyinggung satu huruf saja, atau satu ayat saja, habis itu orang. Saya bilang gitu. Kemudian habislah ibadah, dan yang lebih waktu itu saya menjadi apa namanya, ya boleh dikatakan waktu itu saya kesel, saudara, kesel sama pendeta itu. Saya ditumpang tangan didoain gitu loh, Tuhan saya menyerahkan Mas Kirno ini ke dalam tangan kuasa-Mu supaya Tuhan jamah hatinya. Saya sambil melirik ini, kurang ajar ini pendeta, emang lu pikir aku mau jadi orang Kristen? Saya bilang gitu kan, enak aja jadi orang Kristen, nggak mau sih bagi saya. Nah saudara, berangkat dari peristiwa itu, kemudian apa namanya, tanpa disadari saudara, karena waktu itu sekitar tahun 83 akhir, waktu itu saya sudah masuki ujian akhir SMP waktu itu, dan ujian praktek juga saya masih menggunakan ujian praktek di kepercayaan saya yang dulu. Jadi tadi saya masih dalam hati saya tetap belum tersentuh oleh yang namanya kasihnya Yesus sama sekali, belum. Jadi yang tertanam dalam hati saya, gimana caranya menjebak pendeta atau orang Kristen menjadi salah dengan saya waktu itu dalam pemikiran saya. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya pada waktu itu saudara, setelah hari Rabu, di mana tempat orang tua saya itu ada kebaktian keluarga, saya itu ada hal yang aneh, yang ini yang sering saya saksikan di mana-mana. Ada satu hari Minggu, ya, pada suatu hari di hari Minggu pagi, saya itu nggak terbiasa bangun pagi. Saya terbiasa bangun siang, dan saya terbiasa apa namanya, tidak memperdulikan dengan tubuh saya. Biasa saya mandi siang-siangan. Dan di hari Minggu pagi, setelah saya didoakan itu, selang berapa hari kemudian, tiba-tiba saya itu bangun pagi. Setelah bangun pagi saya mandi, saya pakai celana panjang, saya pakai kaos, terus kemudian saya di pintu rumah itu, ya bahasa Jawanya itu celingak-celinguk mau kemana gitu loh. Lah, tiba-tiba saya itu jalan, saudara, jalan, sekitar hampir 1 kilometer, saya itu baru sadar, loh, saya kok jalan jauh nih, udah hampir 1 kilo. Saya di mana? Saya sadar karena loh ini kan gereja. Karena jarak gereja dengan rumah orang tua saya itu sekitar 1 kilo. Ini kan gereja. Wah, ngapain saya kesini, saya bilang gitu. Jadi tiba-tiba saya itu tiba di sekitar 50 meter dari gereja. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, wah kalau gitu sekalian aja saya ambil paksa adik saya supaya saya pulang nggak sendirian. Jadi waktu itu saya masuk ke gereja itu bukan niat ibadah, tapi niat mengambil adik saya yang ada di sekolah minggu situ. Ya, sampai masuk di pintu gereja,
Tiba-tiba pendetanya lama banget, Mas Kirno datang. Pak, saya nggak mau basa-basi, saya bilang gitu. Saya ingin adik saya cepat pulang karena ini waktunya sudah siang, saya nggak ingin adik saya sekolah minggu di sini, saya bilang gitu. Oh iya ya, sabar ya Mas Kirno ya. Sebentar sekolah minggu selesai, sebentar lagi selesai karena ada di belakang, di pastori. Sebentar kita mulai di sini. Mas Kirno mau ikut ibadah nggak? Oh, ngapain saya ikut ibadah? Saya bilang gitu. Saya kan bukan orang Kristen, saya mau menjemput anak saya. Ayo anak saya suruh keluar supaya saya pulang, saya bilang gitu. Oh iya sebentar aja. Kita ibadah balik setengah jam, nanti kita ibadah selesai, adikmu selesai juga. Pikir saya kalau ibadahnya setengah jam kemudian selesai bersamaan dengan adik saya selesai, ya udahlah sekalian saya ikutan. Waktu itu ibadah adalah sekitar 5 atau 6 orang, tempatnya masih ya seperti tempat saya inilah, masih belum layak gitu untuk disebut sebuah gereja, tapi di situ memang sudah gereja. Saya dengarlah mulai ibadah dari awal. Saya mulai ibadah dari awal, tapi dalam hati saya nggak mau mendengarkan apa itu firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan, saya juga tetap diam. Mereka aduh apa saya tetap diam, nggak amin, nggak apa. Tapi dalam hati saya cuma satu. Sekali kamu menyinggung tentang keyakinan saya habisin kamu. Saya panggil teman-teman saya ya untuk menghabisin kamu, saya bilang, karena kebetulan pendetanya itu orang dari Alor, sementara kami itu kan pribumi gitu loh. Nah, sampai akhir ibadah saya nggak menemukan yang saya cari. Duh, kenapa sih pendeta nggak ngomong tentang agama saya ya? Kenapa nggak menjelek-jelekan saya? Nggak menjelek-jelekan agama saya? Wah, ini nggak beres nih. Pasti ini dibuat-buat, saya pikir gitu ya. Ini dibuat-buat karena mungkin ada saya, jadi dia mungkin masih tahan pembicaraan. Saya hanya berpikir itu aja. Nah, lucunya setelah ibadah selesai, ya memang ibadah sekitar 45 menit selesai, dan belakang sekolah minggu selesai. Saya didoakan lagi di situ, saudara. Mas Kirno, boleh ya saya tumpang tangan berdoa untuk Mas Kirno, dia bilang gitu. Silakan. Nah, pendeta berdoa seperti pada waktu di rumah saya. Dan Yesus, saya menyerahkan pemuda ini ke dalam tangan kuasa-Mu untuk dijadikan hamba-Mu. Jadi doa yang sama saya dengar 2 kali di rumah saya dan di gereja pada waktu itu. Habis doa ini saya pulang. Dan dalam pikiran saya satu pun nggak ada firman Tuhan yang masuk dalam diri saya, karena setahu saya itu punya keyakinan yang tidak mungkin salah. Karena saya sudah terdidik dari awal bahwa keyakinan saya itu paling benar. Nah, akhirnya selesai ibadah, saya bawa adik saya pulang. Saya bawa adik saya pulang sambil dimarah-marahin di rumah. Kamu ini bikin kakak sengsara, jalan kaki hanya karena kamu sekolah minggu. Besok lagi kamu jangan sekolah minggu. Bikin malu aja. Keluarga kita nggak ada yang jadi orang Kristen. Kamu jangan bikin malu gitu. Sambil jalan di. Anehnya adik saya itu kalau dimarahin nggak pernah marah, saudara, nggak pernah. Dia cuma, dan Yesus ampuni kakak saya. Dia gitu saja. Doanya cuma gitu aja. Lah, seiring berjalannya waktu itu hari Minggu selesai, katakanlah hari Senin dan seterusnya kan kami berada di dalam satu rumah. Setiap hari adik saya itu selalu puji-pujian, damai yang diberikan amat besar. Itu saya terusik banget itu. Apa itu damai? Apa itu damai? Nyatanya pada waktu itu ya, kita kan tahun 8 bulan itu kan lagi gencar-gencarnya tentang perang Teluk dan lain sebagainya, yang jadi sasaran Amerika, yang bikin kisruh dan lain sebagainya. Nyatanya di sana nggak ada damai. Itu kan banyak orang Kristen, orang Amerika, orang Kristen juga nggak bikin damai. Saya bilang gitu. Kamu jangan nyanyi-nyanyi kayak gitu lah. Berisik, saya bilang gitu. Saudara, itu minggu pertama. Saya lupa hari itu minggunya, minggu tanggal berapa, tapi saya ingat, saudara, saya ingat waktu itu sekitar bulan Juli tahun 83. Karena 3 bulan kemudian saya bertobat, dan bulan September saya dibaptis. Nah, secara bertobatnya lucu lagi, saudara. Jadi ketika saya kembali ke cerita tadi, habis pulang, kami aktivitas seperti biasa, karena saya masih sekolah, orang tua saya dagang dan sebagainya. Dan setiap hari kami kumpul bersama di situ. Adik saya itu yang satu itu yang memang dia pionir dalam keluarga, yang membuat keluarga kami bertobat. Dia yang pionir itu selalu memujikan damai yang diberikan amat besar, Tuhan Yesus tidak berubah. Itu aja puji-pujian. Jadi saya ketika itu marah-marahin adik saya. Semakin saya marah, dia semakin kenceng nyanyinya gitu loh. Nah, kemudian jatuhlah kemudian sampai pada hari Minggu. Tadi saya cerita hari Minggu waktu saya jemput adik saya. Sampailah pada hari Minggu berikutnya. Hari Minggu berikutnya, saudara, ini yang lebih saya juga tidak masuk akal kenapa Tuhan caranya seperti itu. Tiba-tiba saya bangun lagi. Saya bangun lagi lebih awal. Saya bangun, adik saya sudah pergi. Pak, Citri mana? Udah pergi ke sekolah minggu. Kemana? Jemput biar dia nggak ikut sekolah minggu lagi. Ngapain kemarin minggu sudah saya marahin kok. Ini minggu berangkat lagi ke sekolah minggu. Saya bilang gitu kan. Saya dandan rapi biasa,
ya. Saya dandan rapi biasa, kemudian saya berangkat. Seperti yang minggu pertama tadi, saya datang ke situ marah-marah sama pendeta. Pak Pendeta, tolong ambil adik saya. Apa dia ke sekolah minggu lagi? Saya nggak suka dengan ini. Saya ngasih tahu dalam kondisi marah gitu. Dengan kasihnya dia merangkul saya. Mas Kirno, sebentar adikmu selesai ibadah, kita ibadah lagi ya. Jadi saya ada ibadah lagi waktu itu, saudara. Ibadah lagi, ibadah yang kedua. Minggu yang kedua maksudnya. Minggu yang kedua waktu itu, saya ibadah lagi, saya di depan lagi. Lah, di depan lagi, karena kebetulan kalau saya ibadah, karena memang jumlahnya belum banyak, saya itu duduk paling depan. Duduk paling depan, dan saya melihat pada minggu yang kedua itu, saya ada merasakan yang lain. Saya sudah tidak lagi membenci secara frontal, tapi sudah ketika pendeta berkhotbah, saya sudah membayang-bayangkan, kenapa teman-teman saya yang Kristen yang di sekolah itu kok baik-baik ya? Terus saya jadi ingat guru agama saya yang tadi ngomong, kalau kamu kepengen masuk ke surga itu kayak orang Kristen itu, yang katanya nggak puasa tapi masuk ke surga. Lah, itu saya ingat dengan kata-kata itu. Lah, loh kalau orang Kristen nggak puasa masuk ke surga, berarti enak dong. Kalau ada yang enak, kenapa cari yang susah? Saya pikir gitu kan. Jadi sudah berubah. Wah ini, saya sudah mulai mau menerima firman waktu itu. Akhirnya saya mau menerima firman. Ketika firman dibacakan, saya sudah berani ngomong amin. Walaupun saya nggak tahu maksudnya. Amin. Selesai ibadah, karena ibadah selesai, saya ditawarin sama hamba Tuhan waktu itu. Mas Kirno biasa baca enggak? Oh bisa Pak, biasa Pak. Saya paling suka baca. Saya itu waktu muda itu termasuk kutu buku gitu. Jadi kalau ada satu buku pasti saya baca bisa sampai selesainya bisa 1 atau 2 hari sampai selesai lah. Pokoknya sampai saya baca sampai selesai baru saya tinggalkan. Dan waktu itu ketika saya mau pulang ibadah, Pak pendetanya itu almarhum Pak Yefuna itu kasih 1 buku ke saya. Yang pertama dia kasih itu buku risalah kesaksian tentang pendeta Yusuf Roni. Ya, kemudian yang kedua dia kasih Alkitab. Jadi gini, ini buku tolong dibaca. Nanti kalau Mas Kirno sudah baca sampai selesai, bisa dibaca yang ini. Artinya Alkitabnya bisa dibaca. Nah, karena saking penasarannya, begitu saya pulang cepat-cepat, di perjalanan saya sudah tidak ada kesempatan marah-marah sama adik saya lagi, karena sudah saya penasaran dengan apa buku itu. Ya, karena yang saya tahu Yusuf Roni adalah seorang menteri agama pada zaman Presiden Soekarno. Kenapa kok dia bisa menulis sebuah buku gitu loh. Nah, akhirnya sampai di rumah saya baca. Ingat cerita, sampai dengan nggak sampai 2 hari selesai buku saya baca. Dari situ saya sudah mulai menyaksikan keimanan saya. Ya, menyaksikan keimanan saya. Karena saya pikir ya, seperti yang sering dikatakan, kalau saya di sana ada doa yang mengatakan, ya Tuhan, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, Yesus menulis pada waktu itu, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Loh, apa nggak salah nih saya pikir gitu. Masa pertanyaannya ada di sana, kok jawabannya ada di sini. Terus, Yesus bercerita detail dalam kesaksiannya. Nah, saya nggak perlu ceritakan satu persatu karena mungkin sudah banyak yang baca. Tapi intinya itu yang membuat saya berbalik. Dan akhirnya pada hari Minggu yang ketiga, jadi minggu ke-1 saya masih keras, minggu kedua sudah mulai mengatakan amin, minggu ketiga setelah baca risalah kesaksian, saya bangun pagi-pagi dan saya datang ke sana. Oh, satu lagi pendeta luar biasa. Saudara, ketika saya datang ke situ luar biasa. Mas Kirno udah baca selesai? Udah Om. Saya berani panggil Om. Tadinya saya nggak mau berani panggil Om, karena pikiran saya kalau saya panggil Om berarti saya mengatakan dia pimpinan saya. Jadi saya hanya ya dan tidak, atau pokoknya hanya mengatakan gitu aja. Ya Om, saya udah baca, saya bilang itu. Saudara, kalau selama ini orang berpikir orang menjadi Kristen itu karena sesuatu, ya kan? Ini sebelum saya lanjutkan ceritanya. Nanti saya lanjutkan ceritanya kenapa saya sampai menjadi hamba Tuhan. Selama ini orang berpikir menjadi Kristen itu karena sesuatu. Karena mungkin di backup oleh dana, karena mungkin diiming-imingi oleh sesuatu. Dan itu tidak berlaku bagi saya dan keluarga saya. Ya. Karena saya tahu bahwa pada zamannya, pada saat itu tahun 84 sampai 90, jangankan untuk memberkati jemaat, untuk makan saja pendeta itu sangat susah, saudara. Karena pendeta di situ waktu itu pendeta yang baru lulus dari sekolah teologi ya, kemudian dia hidup dengan seorang istri dan 2 orang anak.
Jadi dia sangat susah sekali untuk membagi-bagi berkat. Belum ada waktu itu tim-tim misi dari berbagai interdenominasi dan yang mau turun ke desa-desa seperti kami. Jadi sangat tidak mungkin waktu itu untuk mencari jiwa dengan cara yang seperti yang saya katakan, membagi-bagi berkat dan sebagainya. Jadi kalau ada orang ngomong jadi Kristen itu karena berkat, karena dia itu salah besar. Menjadi Kristen karena ada panggilan khusus. Kenapa saya katakan ada panggilan khusus? Begitu saya membaca tentang risalah kesaksian Yesus Broni, saya menyadari akan kesalahan saya. Saya menyadari akan kelemahan saya. Saya menyadari bahwa yang saya banggakan selama ini itu tidak benar. Jadi kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 2, mungkin ketika saya ada di sana, menjadi orang Muslim, saya melakukan sesuatu itu mungkin menyenangkan hati Tuhan saya. Ternyata itu ditulis oleh Alkitab kita. Ya. Karena ketika mereka melakukan seperti itu sepertinya mereka sedang menyenangkan hatinya Tuhan. Ya, coba kalau saudara bisa ada kesempatan baca dalam kitab Yohanes, dalam Injil Yohanes ya. Saya jadi ingat pada waktu itu saya itu sepertinya benar banget ya, benar banget. Tapi ternyata salah, ternyata salah saya. Kenapa? Karena yang saya lakukan ini memang sudah ditulis sama Tuhan. Jadi seolah-olah mereka itu melakukan hal yang jahat, menista orang benar, menista orang Kristen itu seolah-olah sedang menyenangkan hatinya Tuhan, padahal itu salah, saudara. Ya, tadi saya katakan dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-2 dan ke-3 ya, saudara, kalau kita baca di sana bisa dibaca. Itu saya waktu itu kan bangga sekali dengan membenci, dengan melarang adik saya untuk tidak ikut menjadi orang Kristen, itu kan saya dengan bangganya. Tapi ternyata itu nggak benar, saudara. Ya, jadi ini menjadi apa namanya, peringatan bagi kita. Ya, ini saya bacakan ayatnya yang kedua. Kamu akan dikucilkan, ya. Bahkan akan datang saatnya orang yang menyangka bahwa berbuat yang seperti itu adalah berbakti kepada Allahnya. Tetapi semua ini telah kukatakan padamu supaya kamu, ya, supaya apabila saat itu datang kamu harus harus berhati-hati. Oh, ini saya bacanya agak nggak jelas ini karena kacamata saya. Ya, jadi waktu itu saya dengan bangganya yang seperti itu saya lakukan. Tapi saya katakan ketika saya membaca apa yang saya ketahui, yang saya baca dari risalah kesaksian Yesus Broni itu semuanya salah. Dan saudara, jadi yang pertama saya ingin mengatakan tidak semua yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi orang Kristen itu murtad dari agama lamanya karena sesuatu, tidak. Tapi Tuhan Yesus punya cara sendiri untuk mengambil umatnya, mengambil pribadi yang memang layak dipakai Tuhan. Ya, kembali saya kembalikan cerita saya kepada yang tadi. Setelah saya membaca risalah kesaksian, kemudian minggu keempat saya datang lagi ke situ. Dan saya maju dengan beraninya, Om, saya siap dibaptis. Wah, kok cepat amat? Iya, saya dibaptis. Karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang diajarkan sama Om itu Tuhan yang selama ini saya cari. Karena selama ini saya hanya mencari jalan kebenaran. Kebenaran itu ada di dalam Yesus. Dan saya lebih dikuatkan lagi bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada pribadi yang lain yang bisa menyelamatkan. Selain hanya di dalam, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan. Selain hanya di dalam nama Yesus. Saya butuh keselamatan, Om. Akhirnya, tepat bulan September, tanggalnya saya agak lupa, tapi saya ingat waktu itu bertepatan dengan orang Muslim merayakan Idul Adha. Jadi kalau ada yang punya ingat dengan bulan tahun 84 waktu itu bulan September tahun 84, tanggalnya saya lupa lagi, saya dibaptis. Saya diberi nama Petrus. Dan saya tanya, Om, kenapa saya dikasih nama Petrus? Petrus itu artinya batu karang. Kamu itu orang yang paling keras. Jadi kamu itu seperti batu karang. Tapi saya tahu bahwa, dan Yesus katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Maka saya percaya bahwa satu ketika kamu akan dipanggil menjadi hambanya. Mendengar kata-kata itu, karena waktu itu saya bertobat baru dan saya tahu kehidupan pendeta itu seperti apa. Seperti awal tadi saya katakan, saya itu nggak pernah mimpi untuk jadi hamba Tuhan atau pendeta. Bagaimana tidak? Orang pendeta saya saja kalau, maaf ya, pada waktu itu ada satu sama saya masih bertobat. Kalau butuh makan aja, saya yang harus ngirim berasnya ke gereja. Karena memang jemaat masih kecil, persembahan paling dapat berapa,
anaknya ada 2 dan lain sebagainya. Jadi saya hanya mengamini, tapi bukan mengamini untuk menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Saya hanya mengamini bahwa saya menjadi orang yang memiliki janji keselamatan itu. Amin. Gitu ya. Ringkas cerita, setelah di situ saya di backup langsung, dididik secara rohani, karena saya sudah menyatakan bertobat setelah saya dibaptis. Saya dikasih pelayanan, mulai dari pelayanan, ya saya nggak tahu apa yang mendasari mereka atau pendeta saya itu kasih pelayanan ke saya, padahal saya orang baru, saya tidak berangkat dari sekolah minggu, saya tidak berangkat dari kaum muda, tidak berangkat dari awal, keluarga kami juga masih belum percaya Yesus pada waktu itu. Kemudian dia kasih pelayanan saya, mulai dari pelayanan kaum muda, mimpin pujian dan lain sebagainya. Jujur di bidang musik saya memang nggak bisa main, tapi untuk menyanyi saya tahu not. Jadi saya nggak dikasih kesempatan untuk main musik karena memang saya nggak bisa. Tapi untuk kalau sekarang bahasanya mungkin worship leader, kalau dulu pemimpin pujian, saya selalu memimpin pujian dengan semua kelebihan dan kekurangan saya pada saat itu. Nah, akhirnya mulai dari situ saya diajak buka di berbagai tempat. Ada sekitar waktu itu 5 sampai 6 titik perintisan yang saya ikut di dalamnya untuk mendedikasikan, ya. Siang malam saya sampai, yang herannya lagi saudara, ketika saya sudah mendedikasikan dirinya seperti itu, saya kembali kepada agama saya yang dulu. Guru saya itu, guru ngaji saya itu ngomong, Mas Kirno, kamu itu jangan ke gereja karena nanti Mas Kirno salah jalan. Nah, saya itu waktu itu saya masih sempat bohong sama guru saya. Mbah, saya itu lagi belajar. Nanti kalau belajarnya sudah selesai kan saya kembali ke rumah, saya bilang gitu. jadi saya ngomong, saya itu lagi belajar karena nanti kan belajarnya sudah selesai. Orang namanya sekolah kan nggak mungkin di sekolah terus, toh mesti kembali ke rumah. Jadi saya lagi belajar, biasa saya kembali ke rumah. Nah, begitu saudara. Akhirnya, wah tapi rupa-rupanya itu tidak terjadi mulus begitu saja. Tidak terjadi mulus begitu. Di satu sisi di dalam gereja saya dididik untuk bagaimana memenangkan jiwa dari yang tidak percaya menjadi percaya, dari yang sudah ada menjadi banyak. Di lain sisi, di kesempatan yang lain saya di sekolah di pressing, ya. Karena masuk SMA kelas 1 pada bulan ke-1, ke-2, ke-3 saya masih berada di Kedar, masih berada di agama yang dulu. Begitu masuk bulan ke-4 saya menghadap kepala sekolah, Pak, mulai besok saya tidak ikut agama Islam karena saya sudah percaya Yesus. Wah, geger saudara. Rame banget waktu itu di sekolah saya, ya. Karena kebetulan SD, SMP, SMA saya itu sekolah negeri semua. Saya di SMA negeri, SMP-nya negeri, SD-nya juga negeri. Jadi waktu itu bukan sesuatu yang lazim. Nah, akhirnya saya di-pressing sama wali kelas saya sampai 4 kali disidangkan di sekolah. Diancam, kalau Mas Kirno tidak mau kembali ke kepercayaan lama, Mas Kirno tidak saya luluskan dari SMA. Nah, saya juga ngomong, Pak, Bapak juga, karena waktu itu kebetulan saya ketika saya pindah agama, saya kan melapor langsung ke kepala sekolah. Kelihatannya kepala sekolah lebih nasionalis, kan dia welcome gitu. Silakan, nggak apa-apa Pak Kirno, Mas Kirno, karena itu kepercayaan jenengan. Nah, kepala sekolahnya welcome, tapi wali kelas saya nggak welcome. Tapi saya tahu bahwa wali kelas saya itu belum PNS waktu itu, masih guru honorer. Jadi saya balik ngomong sama wali kelas saya, Pak, Bapak boleh tidak menaikkan kelas saya atau tidak meluluskan saya. Tapi kalau saya tidak naik kelas dan saya tidak lulus, Bapak juga tidak tahan lama jadi guru di sini. Jadi saya ikut ngancam itu. Oh, kamu berani sama saya? Saya nggak berani. Karena saya ingin hak saya sebagai warga negara itu juga memiliki hak yang sama. Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara itu menjamin kebebasan masyarakatnya untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Itu harus berlaku di mana-mana, bukan berlaku di satu tempat. Saya bilang gitu. Nah, ingat cerita sampai 4-3 kali saya disidangkan di itu, tapi saya bersikukuh. Dan kalau saudara pengen tahu hasilnya akhir, saudara, saya itu lulus dari sekolah SMA itu sebenarnya saya nggak bodoh-bodoh amat, karena saya juga pernah menjuarai beberapa bidang. Kemudian karena waktu itu saya ambil bidang biologi, karya tulis saya juga nilainya 9, tapi saya dimatikan di nilai STTB saya. Jadi nilai STTB saya itu dari A sampai pokoknya semua mata pelajaran itu nilainya 6 semua, cuma hanya untuk lulus gitu. Sampai suatu ketika guru saya itu, guru yang pro ke saya ngomong, Kirno, nilai kamu berapa? Ini Bu. Loh, masa nilai kamu? Padahal nilai kamu ada yang 8, ada yang 9. Biarin, gak apa-apa Bu.
ini membela iman saya. Oh ya, gitu. Jadi karena saya memutuskan diri untuk percaya Yesus, rupanya saya harus bayar harga yang terlalu tinggi. Sehingga nilai saya, kalau Bapak Ibu tahu, nilai saya itu 6 semua dari semua mata pelajaran. Padahal saya tidak bodoh-bodoh amat, saudara. Saya itu dalam kategori anak yang pintar juga enggak, bodoh juga enggak lah ya. Tapi saya tidak mungkin punya nilai segitu. Nah, itu tantangan di sekolahan. Sebenarnya tantangan di lingkungan saya juga mengalami tantangan yang tidak sedikit ya. Karena teman-teman saya juga ya ada yang kaget gitu ya, terutama guru ngaji saya. Ketika saya jadi orang Kristen, guru ngaji saya itu terpukul banget. Cuma hebatnya lingkungan kami itu ketika saya sudah berpindah keyakinan, karena dari awal saya sudah menjadi seorang ketua pemuda, saya itu tidak diganti. Jadi ketua pemudanya nggak diganti. Jadi awal. Sampai pada saya sudah menjadi orang Kristen pun saya nggak diganti. Nah, akhirnya saya terbeban, walaupun saya Kristen, kalau ada peristiwa Maulid Nabi, ada silaturahmi di musola, di mana tempat saya dulu di situ menjadi pemenang lomba muazin, saya jadi ketua panitianya. Dan itu berjalan bertahun-tahun, tidak cuma setahun, 2 tahun, sekali 2 kali. Nah, sampai akhirnya pada klimaksnya ada seorang kepala desa yang ngomong seperti ini sama jamaah. Emang di sini nggak ada orang pintar apa? Gitu loh. Sorry. Emang di sini nggak ada orang pintar apa? Kepala desanya waktu itu. Masa acara kayak gini ketua panitianya kok orang Kristen, dia bilang gitu kan waktu itu. Nah, tapi sebetulnya teman-teman sih nggak peduli ya, teman-teman pemuda nggak peduli. Akhirnya saya tahu diri, akhirnya saya mengundurkan diri dari ketua panitia pemuda pada waktu itu dan diurus sama yang lain. Nah, yang ingin saya katakan kepada saudara, walaupun saya tadi belum mengatakan saya lahir dibesarkan di satu kota kecil di Kabupaten Cilacap, namanya Kota Sidoarjo. Dan saudara, saya mendedikasikan dirinya untuk pemuda itu sebelum saya jadi hamba Tuhan, sebelum saya mengenal Yesus, saya sudah ngumpulin teman-teman untuk suka berkumpul, suka dididik, bersatu dalam satu paguyuban remaja. Kalau sekarang dikenal dengan Karang Taruna. Itu dari tahun ke tahun saya itu selalu mengasuh mereka. Jadi bagi saya mendidik orang itu lebih penting karena jauh lebih bermanfaat. Nah, di dalam keadaan seperti itu, walaupun di satu sisi saya mengalami pergolakan, di sekolah saya mengalami pergolakan secara rohani karena ditekan oleh sekolah, ditekan oleh wali kelas. Kemudian ya akhirnya juga saya menyadari bahwa pihak pemerintah desa juga agak sedikit mengucilkan saya pada waktu itu. Tapi saya tetap bertahan. Dan saya tetap di bidang rohani, saya semakin semakin tekun untuk belajar tentang bagaimana menghidupi firman, bukan mendengar. Kalau dulu saya hanya mendengarkan, tapi sekarang menghidupi firman. Karena bapak rohani saya itu kalau berkhotbah, bagaimana caranya kita itu menjadi pelaku firman, menghidupi firman. Kalau hanya sekedar mendengarkan percuma. Nah, itu saya bagaimana caranya kita menghidupi firman. Salah satu diantaranya adalah kita ingin jadi garam dan terang. Nah, dari berbagai peristiwa rohani yang saya alami pada waktu itu, kemudian ada beberapa pendeta senior kami yang mendoakan kami. Waktu itu saya ingat ada misionaris dari Amerika yang datang mendoakan kami, terutama saya secara pribadi. Karena saya kalau ibadah itu pasti tampil sebagai pemimpin pujian, jadi saya didoakan. Dan doanya sama, saudara. Dan Yesus berkati dan jadikan anak muda ini sebagai hamba-Mu. Jadi doa yang sama itu dilakukan oleh beberapa pendeta hanya untuk saya. Sampai akhirnya, ringkas cerita, saya pada tahun 90-an saya mengalami ya namanya perkembangan. Waktu itu saya sudah lulus. Jadi saya lulus SMA tahun 87, SMP tahun 83, saya lulus SD tahun 80, dan tahun 90 saya sudah masuk dalam ranah kehidupan umum. Karena saya tidak ada satu hal yang ingin saya ceritakan lagi. Habis lulus tahun 87, saya itu dapat berbagai macam donatur yang ingin mendanai saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Termasuk salah satu di antaranya itu yang dari Amerika. Beliau ngomong, Mas Kirno, kalau Mas Kirno bisa pulang saat ini, pamit sama ayahmu, saya akan bawa Mas Kirno ke Amerika untuk jadi hamba Tuhan. Saya pamit sama ayah,
Ayah saya itu marah besar. Ngapain jadi pendeta? Pendetamu aja nggak bisa makan kok jadi pendeta. Nggak boleh. Wah, dari situ saya udah kecewa sudah. Ah, sudah nggak sekolah lah. Males, saya nggak pengen sekolah. Dan saudara, perlu saudara ketahui, mulai dari yang tadi adik saya bertobat, kemudian membuat yang kedua saya bertobat. Setelah saya 1 bulan dibaptis, 2 bulan dibaptis, kemudian saya membawa ibu dan ayah saya, dan cerita seluruh keluarga saya bertobat. Dan waktu itu dalam tahun yang sama, ayah saya juga bergerak cepat sehingga Pak Di saya bertobat, dan ada beberapa orang yang waktu itu bertobat. Ya, karena Tuhan memakai keluarga kami. Sebenarnya saya tertarik waktu itu, wah jadi hamba Tuhan mungkin lebih lebih apa namanya lebih baik ya, karena Tuhan sudah pakai keluarga kami menyelamatkan jiwa-jiwa. Tapi akhirnya saya kembali ke tahun 90. Tahun 90 kami mengalami pailit secara ekonomi, kemudian tahun 94 saya menikah. Saya menikah dalam posisi saya tidak punya pekerjaan tetap, saya hanya kerja di koperasi swasta. Dan tahun 93 sampai 97 saya jatuh miskin. Di situ saya berhenti tidak ke gereja, dan saya sempat masuk dalam ranah perdukunan. Jujur saya katakan saya pernah masuk dalam ranah perdukunan, karena waktu itu pikiran saya sudah kalut. Membiayai anak saya yang nomor 1, penghasilan saya nggak tetap, sementara nggak ada penghasilan yang lain. Saya sudah kalut. Akhirnya kebangkitan kedua saya berawal dari tahun 2003. Pada waktu itu saya kembali ingatkan kepada saudara bahwa orang yang percaya Yesus pasti di surga. Ini iman kita kan. Nah, waktu itu saya dalam kondisi saya dikondisikan untuk percaya dukun. Suatu ketika saya disuruh bertapa di sebuah tempat di Kabupaten Tegal. Selama 40 hari saya bertapa di sana. Mimpi saya waktu itu saya nggak mimpi kepengen ketemu Tuhan Yesus, karena saya percaya bahwa mungkin pada waktu itu dalam pemikiran saya, dalam pemikiran saya Tuhan Yesus nggak bisa menolong masalah saya. Nah, akhirnya di hari yang ke-40 saya berpuasa di sana, di sebuah tempat di daerah Tegal sana, bertapa dalam kategori bertapa. Saya mendapat satu penglihatan. Penglihatan saya itu, saya melihat adik saya. Waktu itu adik saya sudah berpulang ke rumah Bapak, sudah meninggal. Yang tadi yang kalau sekolah minggu saya larang itu sudah meninggal dalam usia ya masih muda, karena dia meninggalkan anak 1, dan nikah Kristen juga saya ikut merestui waktu itu, dan dia meninggalkan 1 anak. Dan pada waktu saya dengan tahun 92 itu 93 saya itu kalut dengan ekonomi, bukan 92, 2003 saya kalut dengan ekonomi saya sedang bertapa. Saya ketemu dengan adik saya lagi dalam mimpi, dalam penglihatan saya katakan mimpi karena saya nggak tidur. Dia cuma ngomong satu kata, "Mas, jenengan keliru." Bahasa Indonesianya, "Kakak keliru. Caranya nggak seperti itu, kalau mencari harta itu caranya nggak seperti itu." Akhirnya saya pulang, saya nangis, saya mohon maaf sama istri sama anak saya kalau saya meninggalkan anak nggak pernah menghasilkan uang. Saya kembali ke altar Tuhan, saya bertobat untuk yang kedua kalinya setelah saya meninggalkan Tuhan. Jadi ceritanya unik banget saudara. Saya bertobat yang kedua kalinya. Padahal waktu itu saya sudah, kalau saya tulis biografi saya itu udah bekerja jadi penyiar radio, udah jadi apa, tapi saya masih jauh dari Tuhan. Saya 3,5 tahun menjadi penyiar radio, tapi radio bukan radio rohani ya, radio umum. Dan waktu itu nggak ada damai sejahtera, sehingga membuat keluarga saya semakin terpuruk. Akhirnya 2003 saya bertobat. Saya diadopsi oleh seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya sengaja bergeser dari organisasi saya yang lama ke organisasi yang baru, dan bergeser. Di situ saya diadopsi, diterima dengan baik oleh seorang hamba Tuhan namanya Pak Matias. Sekarang sudah almarhum, dan saya dikasih pelayanan. Untuk megang kaum muda, seperti pelayanan awal pada waktu saya pertama kali bertobat menjadi seorang orang Kristen ya, awal-awal saya menjadi orang Kristen. Dan akhirnya 2005 almarhum Pak Matias dipanggil Tuhan, dan saya diajak oleh teman saya untuk membuka pelayanan di waktu itu, kalau nggak salah ada di 7 titik pelayanan di Kabupaten Cilacap. Jadi kalau saudara kepengen main ke Kabupaten Cilacap, ternyata di Kabupaten Cilacap itu masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terjamah oleh berita kebenaran firman Tuhan. Termasuk ada beberapa kecamatan, karena di Cilacap itu ada 24 kecamatan yang ada beberapa kecamatan yang belum terjamah. Nah, saya itu tipe penginjil yang memang nggak mau berangkat keluar daerahnya sendiri, masih di daerah sendiri. Ringkas cerita, tahun 2005 saya membuka di beberapa tempat. Ada 3 tempat di Kampung Laut, Kecamatan Kampung Laut, kemudian 1 tempat
di Bantarsari, satu tempat di Kecamatan Karangpucung, ada beberapa tempat saya agak lupa waktu itu. Lah tahun 2005 saya buka, 2009 saya buka lagi 2 tempat di Pulau Nusa Kambangan, 2009, dan waktu itu saya belum pendeta. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Kirno itu jadi pendetanya kok tiba-tiba jadi pendeta itu gimana? Ini yang perlu saya garis bawahi. Kalau sekarang yang lagi tren kan ada istilah pendeta kejadian dan pendeta keluaran. Ya. Kejadian itu yang tiba-tiba dipanggil punya talenta khusus, menyelamatkan banyak jiwa, kemudian diusulkan sama organisasi jadi pendeta. Lah kalau keluaran mungkin keluaran sekolah teologi ya. Lah kalau saya itu yang pertama tadi. Jadi karena saya punya talenta, ya seperti tadi doa para hamba Tuhan, Tuhan pakai anak muda ini menjadi hambamu, jadi tempat di mana saya menginjakkan kaki, di situ saya bisa melayani dan di situ saya bisa memenangkan jiwa. Dan 2009, 2010 saya bisa membuka 2 tempat waktu itu di Kecamatan Klaces, Kampung Laut. Jadi satu tempat yang belum ada sama sekali, kemudian saya buka, kemudian saya tinggalkan di situ ada 17 jiwa. Dan yang paling super heboh itu ketika saya membuka di pedalaman Pulau Nusa Kambangan. Perlu Anda ketahui bahwa Nusa Kambangan itu yang dijadikan tempat untuk penahanan napi itu hanya 1/3 dari seluruh luas Pulau Nusa Kambangan. Sementara 2/3 yang lain itu wilayah pemukiman ya, dan wilayah perkebunan umum di sebelah barat. Nah, saya buka itu di pemukiman dan perkebunan umum. Jadi saya tidak masuk ke daerah-daerah yang terlarang di situ, yang tidak boleh orang awam masuk. Jadi saya masuk di daerah pemukiman, dan waktu itu saya dalam waktu 1 bulan bisa menyelamatkan, membaptis 35 jiwa waktu itu. Dari orang-orang buangan, orang-orang ya yang saya temui pada waktu itu adalah orang-orang yang yang lepas dari penjara tapi tidak mau kembali ke daerah asal karena mereka takut dengan dengan masyarakat yang ada di sana, masyarakat yang ditinggalkan, kemudian takut dengan dosa lamanya. Jadi ada seorang Bugis yang saya selamatkan pada waktu itu, karena saya kata, kenapa nggak mau pulang ke tempatnya? Mbak, kalau saya pulang ke sana pasti saya dibunuh, karena saya pernah membunuh orang di sana. Jadi mereka rata-rata ketakutan. Itu yang saya selamatkan pada waktu itu. Dan saya bisa selamatkan mereka, mereka bisa bertobat dalam waktu saya kata tadi, 1 bulan saya bisa mendapatkan 35 jiwa. Dan ringkas cerita, 2011 saya ada sedikit miskomunikasi dengan sesama hamba Tuhan di satu organisasi. Saya tidak menyebutkan salah satu denominasi. Saya tidak mau menyebutkan karena ini mungkin juga hal yang tidak perlu disebutkan. Kemudian saya berpindah ke satu denominasi yang lain sampai dengan hari ini. Tahun 2012 saya ditahbiskan oleh Gereja Sidang Jemaat Allah dan memulai pelayanan yang baru lagi, saudara. Jadi itu sudah berapa tempat itu? Dimulai dari rumah saya di tempat ini. Waktu itu dimulai dari 5-6 orang, dan sampai sekarang saya juga punya cabang perintisan di Kampung Laut juga. Ada 5 kakak di sana. Jadi, saudara, yang ingin saya tekankan kepada saudara, saya itu pembenci Yesus. Saya itu menganggap diri saya itu paling hebat, paling pintar, paling benar pada waktu itu. Tapi saya sadar, ketika Yesus semakin dibenci, Yesus semakin mencintai kita. Ya. Bahkan pada saat saya sudah melayani, saya sempat putus asa. Tahun 2011, karena saya ada benturan-benturan dengan sesama hamba Tuhan, saya keluar dari organisasi yang kedua ini, dan saya tidak mau melayani. Tiba-tiba setiap hari itu banyak hamba Tuhan datang ke rumah saya mendoakan saya. Dan saya sampai nggak sadar, saudara. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, padahal saya sudah menjadi hambanya. Akhirnya pada waktu itu ketika saya ditahbiskan jadi hamba Tuhan, saya pajang ayat itu di mimbar saya, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena itu mengingatkan saya bahwa saya yang dulu adalah seorang pembenci, saya yang anti, semakin saya benci, Tuhan Yesus semakin mencintai saya. Sehingga setiap kali saya ketemu, saya didoakan, saya diampuni. Berapa kali orang mendoakan saya, dan berapa kali adik saya waktu itu mengampuni saya, yang membuat saya dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi seperti doa para hamba Tuhan terdahulu bahwa saya dijadikan hambanya, puji Tuhan itu terjawab sekarang. Tepat saya katakan tadi, 2012 awal saya ditahbiskan menjadi seorang pendeta di tempat saya dari sebuah lembaga gereja sidang Jemaat Allah, dan sekarang saya sudah menggembalakan berapa tahun ini, 2012 sampai hari ini sudah sekian tahun ya, 8 tahun lebih, hampir 10 tahun. Itu walaupun ya tidak banyak jemaat yang belum, tapi saya akan terus bekerja. Dan satu hal yang ingin saya
saya jelaskan kepada saudara bahwa jangan main-main dengan Yesus. Semakin main-main, semakin kita otaknya dibikin main. Siapa itu Yesus? Kenapa? Waktu itu saya kan, kok dengan kerasnya saya, dengan kerasnya saya itu kan, jadi apa sih itu? Jadi semakin kita main-main, semakin Yesus bikin main kita. Jadi saya kira itu saudara. Jadi sekali lagi jangan main-main dengan Yesus. Jangan sangka membenci. Orang yang benci akhirnya akan menjadi hambanya, gitu ya. Tidak Tuhan, saya kira ya kurang lebihnya seperti itu kesaksian saya. Iya, Itu luar biasa. Ya, maaf. Nah, teman-teman tadi yang udah ngikutin ya, biarpun penyampaiannya pelan-pelan, tapi luar biasa loh ya. Jadi nanti teman-teman yang belum sempat nonton live, tonton lagi ya pelan-pelan. Kesaksiannya dahsyat, luar biasa. Coba bayangin. Dulu tadinya pembenci Kristen, itu ibadah gereja digangguin sama kleneng. Waduh, itu orang Kristen. Itu orang Kristennya sabar benar itu. Nah, fanatiknya luar biasa ya. Tetapi betul itu. tapi ada adiknya. Tadi saya dari pertama penasaran ya sama adiknya itu, tapi ternyata diceritakan sudah dipanggil Tuhan ya. Ya, begitu. Iya, dia luar biasa lebih ya. dahulu dipanggil Tuhan karena punya riwayat penyakit juga, karena dia memang diizinkan Tuhan untuk pulang lebih awal supaya saya menjadi lebih setia di dalam Tuhan mungkin. Nah, satu lagi penasarannya, tadinya kalau beliau masih hidup tadinya saya mau undang dia kesaksian, tapi ya puji Tuhan lah sudah duluan dipanggil. Nah, itu waktu itu umur berapa itu si adik sekolah minggu sampai bisa ngedoain masnya, kakaknya, abangnya gitu? Itu umur berapa waktu Itu itu Pak Pendeta? waktu itu berarti karena terpaut 1 atau 2 tahun dengan saya. Jadi dalam usia di antara kelas 5 sampai kelas 1 SMP, kelas 3 SMP, dia itu selalu mendoakan saya, Pak. Waduh, luar biasa. Kelas 5 Iya. atau kelas 6 ya, taruhlah di situ SD ya. dia sampai kelas 3 SMP dia selalu mendoakan saya. Luar biasa. Nah, saya tadi amati ya, ngikutin pelan-pelan ya. Itulah hebatnya ya doa orang Kristen ya. Itu Oh, iya. doa yang dipanjatkan dengan tidak berkeputusan, itu adiknya itu saya dengar Amin, tadi. amin, amin, amin. Kemudian dipanjatkan dengan doa yang benar. Kemudian terus tak jemu-jemu berdoa. Ternyata Betul. jawaban doanya nggak nunggu minggu kelima. Minggu keempat, Pak. Minggu keempat. Minggu Luar keempat menyatakan. biasa. Luar biasa. Iya, minggu keempat menyatakan bertobat. Saya cuma heran, ini anak luar biasa. Setiap kali makan bareng, Tuhan, ampuni kakak saya, jamaah kakak gitu. Aduh, Luar biasa, itu. nggak nunggu minggu kelima yang suka gangguin ibadah gereja, yang mantan muazin ini dipanggil Tuhan, luar biasa. Ya, jadi nggak salah jalan lagi, udah di jalan yang benar. Haleluya, puji Tuhan. Nah teman-teman, mungkin kita juga punya pergumulan yang sama ya. Kita ingin mendoakan mungkin orang tua kita, ayah ibu yang saat ini belum percaya Yesus. Ya, doakan aja terus ya. Mungkin tidak waktunya seperti tadi yang terjadi sama hambanya ini, hanya 4 bulan udah beres, tapi mungkin lama gitu. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Tuhan dengar doa-doa kita, luar biasa. Saya nggak perlu ulas lagi ya teman-teman, kesaksian beliau ini mantap. Nanti dengar-dengar lagi ya, dengar pelan-pelan, mungkin sambil pakai headset ya, walaupun nggak menggubu-gubu, tapi waduh luar biasa. Terima kasih hambanya sudah bersama kita hari ini di channel kita ini. Kesaksiannya ini sangat memberkati saya pribadi ya. Jadi Amin. minimum saya bisa dapat ambil dalam kehidupan saya bahwa kita kalau kita berdoa saja ya, nggak lihat umur yang masih kecil, sekolah minggu ya, tapi Tuhan dengar dua-duanya. Nyatanya hari ini ya Pak Sukirno dijamah Tuhan ya, bertemu dengan Tuhan ya, yang tadinya pembenci Yesus tadinya jadi melayani Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, tadi ada satu kata penutup, beliau bilang bahwa ketika seorang makin benci Yesus, tadi disebut apa? Yesus semakin sayang sama dia. Amin. Ya. Nah, karena itu hati-hati ya teman-teman yang suka benci Yesus ya.
Ya terus aja lah mungkin supaya nanti ditangkap ya. Artinya ditangkap, diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa ya. Saya tidak perpanjang lagi teman-teman. Dahsyat, luar biasa. Terima kasih hambanya Pak Sukino sudah hadir di tengah kita. Oke, Kiranya terima kasih. kesaksiannya ini nanti kan ditonton lagi sama teman-teman kita ya. Biar kesaksian ini ya, pengalaman pribadi ini dipakai Tuhan untuk menyentuh ya teman-teman kita yang masih ragu-ragu ikut Tuhan. Nah, satu lagi hambanya, ya mungkin kan tadi kan Pak Pendeta Sukino kan sudah cerita mengenai gerejanya itu yang hari-hari ini. Sorry. Jadi teman-teman saya ingin sorry. Saya ingin putar video sedikit untuk supaya teman-teman lihat situasi video bukan maksud saya situasi gereja hambanya hari ini di Kota Semarang ya. Beliau dengan apa adanya, dengan situasi gereja apa adanya yang hari ini terbangun tetap semangat melayani Tuhan. Nah ini adalah saya share screen sebentar ya. Sebentar. Ya ini gerejanya ya Pak Pendeta ya. Ya, betul. Ya. Oke saya putar sebentar, ini cuma beberapa menit. Ini waktu itu Pak Samuel Wasikin yang pernah juga bersaksi di channel kita di Rajana Bahasa pernah berkunjung ya ke tempat beliau. Saya besar sedikit. Nah ini Pak Samuel Wasikin, nah, beliau yang di tengah sana itu ya, yang berpakai baju putih ya, Pak Sukirno ya. Ini gereja beliau ya, situasinya. Oke. BSA ya? Ya. BSA Sidra Mulia, Sidarja. Jadi Pak Pendeta Orangnya. Ini bersama jemaat bergereja di sini ya Pak. Dia bertobat mungkin lebih dulu Gimana Pak? daripada Gimana saya. Pak? Iya, di sini ya. 84 Ini membernya. Iya, betul ya. Oke. Ini Teman dari temboknya ini Ruang ibadah. terbuat dari ruang ibadah ya. ini berdiri tahun berapa? Yang apa tuh yang plafon ya namanya ya. 2012. Iya, betul. Plafon Iya, masih terbuat dari bambu ya Pak. Kasibot ini. Ya, di sini. Iya ya. Jadi inilah teman-teman gereja hari ini tempat pelayanan hambanya Bapak Pendeta Sukirno ya, teman-teman luar biasa ya. Mereka dan teman-teman sesama hamba Tuhan kerjasama bersanda gurau di sana ya. Itu teman-teman hamba Tuhan semua ya Pak. Iya. Luar biasa. Ya ini Pak Samuel Wasikin ya. Ini berdiri tahun 2012 Pak. 2012. Sampai hari ini ya Pak. Iya. Masih keadaannya Sampai hari per hari ini, ini seperti ini ya. Iya, masih kayak gini. Iya. Puji Tuhan ya. Oke. Ini waktu kapan ini Pak terakhir? Kan ini saya lihat masih ada pohon Natal di belakang. Ya sampai hari ini masih ada di situ. Oh masih ya. Oke. Baik teman-teman, ini adalah gereja mereka ya. Saya remove sekarang. Ya puji Tuhan, saya ngangkat ini teman-teman ke layar. Saya matikan dulu. Dan saya mau katakan, saya mau tunjukkan ke teman-teman seluruh sahabat-sahabat saya, teman-teman di channel kita bahwa inilah ya, bukan maksud saya ini bukti ya bahwa Tuhan sudah panggil dari seorang orang yang sangat fanatik ya dengan dulu agamanya, benci dengan Kristen, sekarang sudah diubah Tuhan menjadi hamba Tuhan. Nah inilah tempat gereja beliau yang dilayani hari ini, dan ada teman-teman beliau ya sesama pelayan hamba Tuhan yang selalu mereka saling saling mengasihi satu dengan yang lain. Luar biasa ya. Oke, puji Tuhan. Nah sebelum kita akhiri, teman-temanku yang ada di channel Rajana Bahasa ya, saya luar biasa ini Pak Sukirno. Tuhan memberikan teman-teman kita di channel ini yang cinta Tuhan, Pak Pendeta. Ada yang dari dalam negeri, ada yang dari luar negeri. Ya saya kalau lihat mereka itu mengasihi Tuhan tuh saya puji Tuhan ya. Ternyata kita nggak kenal secara langsung, tapi melalui channel ini
mereka diberkati Tuhan dengan baik Amin. dengan firman, dengan kesaksian dan dan Tuhan menaruh juga di hati mereka itu untuk memberkati orang lain, untuk memberkati Haleluya. hamba-hamba Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan. Dan itu bukan karena pekerjaan Raja Nabasa, bukan karena pekerjaan orang yang bersaksi, bukan, tetapi karena Tuhan yang menaruh saya minum sebentar. Tuhan yang menaruh hati itu ya di dalam hati teman-teman Amin. sehingga mau memberikan sebagian dari rezekinya, berkatnya. Itu luar biasa. Terima kasih teman-temanku yang ada di komunitas kita ya. Saya sangat salut, ya, bangga sama Tuhan, kita punya Tuhan luar biasa. Nah, teman-teman ya, tadi kita udah lihat, sudah dengar kesaksiannya Pak Pendeta Sukirno ya. Luar biasa ya, dipakai Tuhan sampai hari ini. Nah, tadi saya sengaja membuat video ini di tengah-tengah kita. Nah, video ini saya ambil dari YouTube-nya Bapak Pendeta Samuel Wasikin. Karena memang mereka itu satu dekat, enggak berjauhan ya dari Pak Samuel. Ya Pak kami Sukirno. teman SMP dulu dengan Pak Samuel. Iya, ternyata juga seperti itu ya. Ya sama-sama dari Kedar juga. Saya dengan Pak Samuel berteman belum jadi orang Kristen, Pak, masih di Kedar sana. Iya, ternyata tiba-tiba belakangan ketemu, loh, jadi Kristen. Iya gitu. Luar biasa ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kalau teman-teman digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan Pak Pendeta Sukirno ya, di deskripsi saya sudah menaruh nomor rekening beliau ya. Nomor rekening beliau atas nama Martin Bagus Kristianto. Kristianto. Ini Ya, dia anaknya ini ya Pak ya. ya anak saya. Oke, itu anak beliau. Jadi teman-teman, nomor rekening ini tidak akan saya cabut dari deskripsi semasi channel ini masih ada. Jadi teman-teman yang sedang menonton acara ini ya, kemudian digerakkan Tuhan untuk memberkati pelayanannya ya di gereja tadi. Ya kita lihat tadi ya gerejanya ya perlu kita support ya. Jadi teman-teman bisa baca nomor rekeningnya, kirim berkat yang banyak ya supaya gerejanya bisa mungkin dibangun lebih bagus ya, bangku-bangku bisa ditata dengan baik dan jemaat yang datang beribadah mereka nyaman ya untuk bisa mendengarkan siraman rohani dari firman Tuhan. Jadi yang digerakkan Tuhan, ayo berkati ya pekerjaan Tuhan ya. Kirim berkat bukan ke saya tetapi ke orang-orang yang ya, dikirim Tuhan ya menjadi pembicara di Raja Nabasa. Ya, terima kasih banyak ya. Saya bukannya rewel ya, tetapi ingin ya supaya kita juga sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Oke, karena itu janji Tuhan ya bagi kita, siapa yang memberi kepadanya juga akan diberikan sesuai dengan takaran pemberiannya. Itu luar biasa. Amin. Baik, hambanya terima kasih banyak. Itu mungkin yang saya bisa Terima kasih, dapat Pak. sampaikan. Atau mungkin ada sesuatu yang belum mungkin ada lupa yang mau disampaikan sebelum kita tutup, hambanya Pak Sukirno. Iya. Terima kasih buat kesempatan ini. Karena jujur kelihatannya saya masih muda, tapi saya memang sebetulnya udah tua, Pak. Ini maksud saya mau ngomong seperti ini. Ini mungkin channel pertama kali yang diberi kesempatan saya untuk bersaksi. Karena saya orang yang di media sosial itu nggak mau menggunakan media sosial untuk hal-hal yang seperti ini. Karena apalagi dengan channel rohani, ini pertama kali channel rohani. Jadi saya berterima kasih kepada Raja Nabasa Channel yang sudah memberi kesempatan saya untuk bersaksi. Semua yang saya ceritakan ini terjadi apa adanya dan tidak ada rekayasa, tidak ingin. Jadi sebetulnya saya malu dengan rumah ibadah saya di set tadi. Saya nggak ingin kelihatan kesana kemari, biar yang kelihatan itu saya di hadapan Tuhan saja gitu loh. Gitu loh. Saya hanya kepingin saya yang kelihatan iman saya dan siapa-siapa yang bisa saya menangkan di hadapan Tuhan. Masalah rumah ibadah saya pernah ngomong sama jemaat. Jemaat kalau nggak punya rumah ibadah di mana saja bisa, di tepi jalan, di tengah hutan, ya seperti itu. Di tepi pantai di mana? Tuhan Yesus dulu nggak punya gereja kok. Loh, sekarang kita ribut dengan gereja. Tapi terima kasih buat Raja Nabasa sekali lagi kesempatannya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang ada di channel ini. Ya, kalau ada mungkin kesempatan bisa bertatap muka langsung, saya sangat suka cita ya dimanapun Anda berada. Dan saya ingin meralat
bahwa saya itu dari kota Cilacap Pak, bukan Semarang Pak. Oh, Kota Cilacap. Ya, tempatnya di desanya di Desa Sudagaran, Kecamatan Sidoarjo. Jadi saya ralat tadi kan saya dengar dari Semarang, bukan Semarang. Saya kan ngomong tadi ya bahwa saya itu selama setelah saya dijamah Tuhan dan sampai dijamah Tuhan, saya hanya di Kabupaten Cilacap, tapi ada beberapa tempat yang sempat saya layani gitu. Jadi saya dari kota Cilacap, kalau ada waktu teman hamba Tuhan, anak Tuhan atau siapapun yang ada di channel ini kepengen bertandang ke gubuk kami, ke tempat pelayanan kami, dengan sukacita saya menerimanya. Terima kasih gitu Pak, Tuhan Yesus terima memberkati. kasih. Dan satu lagi, Iya. saya tadi mengutarakan itu bukan ada janjian loh sama Bapak Pendeta, tapi karena Tuhan Oh gerakan, iya. Tuhan gerakan hati saya untuk menyatakan itu supaya Oke nama oke Tuhan oke. dimuliakan. Terima Ya, kasih, terima nama Tuhan kasih. ditinggikan dan biar melalui Amin. pelayanan Bapak Pendeta di sana juga bisa juga mendukung juga ya jemaat yang berkekurangan. Jadi tidak hanya menabur dengan firman saja, tetapi dengan roti ya kepada mereka. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Luar biasa, Bapak Pendeta saudara-saudara Petrus yang Sukirno dikasihi yang sudah Tuhan. hadir di tengah-tengah kita. Bagaimana Bapak Doa Ibu bisa kami mengenal kiranya Kristus dan Bapak Sukirno dan Ibu tidak dan hanya anak-anak sekedar selalu mengenal, sehat tapi diberkati Tuhan. dia boleh dipakai Amin. oleh Tetap Tuhan bersukacita untuk ya menjadi di dalam hamba melewati Haleluya. masa pandemi ini juga tetap pendeta. bersukacita. Haleluya. Ini Dan sesuatu yang jemaat-jemaat juga yang sangat dipimpin luar biasa. Semoga di sana juga apa yang sudah bisa disampaikan dipimpin ya, boleh dinaungi menguatkan iman dengan kita, baik Amin. dan kita mereka bisa dituntun akan ke air yang semakin kuat tenang, dalam Tuhan, kita ke rumput semakin yang bertumbuh di hijau dalam dan Tuhan. memberi pengharapan bahwa Sampai hanya jumpa di Yesuslah Tuhan video-video dan Juru berikutnya Selamat dan yang Tuhan membawa Yesus kita sampai memberkati. ke dalam kerajaan surga. Baik teman-teman, Amin. kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya coba cek. Oke, live chat yang masuk. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah masuk. Pak Subianto, Pak Edison Sidebalok, dan Pak Petrus Karmidi, Dahlan Mintoha, juga Pak siapa ini, Pak Sadan. Terima kasih sudah masuk ya. Ya teman-teman doakan ya setiap acara-acara di Raja Nabasa bisa tetap tampil untuk memuliakan Tuhan. Oke, akhirnya sebelum saya tutup, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di channel kita, channel Raja Nabasa. Terima kasih ya. Juga teman-teman yang belum subscribe, ayo dong please subscribe ya, supaya channel kita bisa semakin berkembang. Dan channel-channel Kristen juga yang lain ya, dukung ya, Amin. doakan ya, supaya channel-channel di media sosial Tuhan pakai untuk memberitakan kabar baik. Yang kedua, terima kasih kepada Pastor Rudy Gunawan dari Amerika Serikat dan Ibu Nita dan keluarga San Francisco, Los Angeles. Terima kasih ya yang sudah dukung acara kita di Raja Nabasa. Jangan lupa juga masuk ke Miracle Center USA TV. Mudah-mudahan satu kali kita bisa jalan-jalan ke Amerika Serikat. Amin. Oke, haleluya. Akhirnya saya Kasrin Marbun dan hambanya Pak Sukirno ya. Teman-teman mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi pada acara yang mendatang. Haleluya, Tuhan berkati. Shalom buat kita dan horas buat kita semua ya. Maulah tegodang. Itu bahasa Batak. Bahasa Jawanya matur nuwun. Atur suwun. Nggih. Matur suwun. Bye bye.